Yang saya tahu, yang saya dengar, yang saya lihat itu Ustadz kamu itu banyak syiriknya, banyak musyrikannya. Sehingga teman pernah dengar enggak? Inna syirka la dzulmun adzim, bahwa dosa syirik itu dosa yang paling besar dan tidak ada tombolnya kecuali tobat. Ketika kami melakukan kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar dan dosa yang tidak diampuni Allah. Dosa syirik itu tidak ada obatnya kecuali tobat. Tahu tadi itu kamu? Iya. Terus kalau ada bunga ini berarti menyekutukan Allah. Ketika kamu meminta ini ke bunga ini untuk kesembuhan, itu kan sama saja. Pak, aku meminta ke bunga. Nah, ya nyatanya zaman pakai media itu deh. Kita itu minta sama Allah juga dikasih. Bakar-bakar. Menyekutukan Allah itu. Menyekutukan Allah. Nggih. Itu ini bid'ah. Zaman Nabi kan nggak ada. Zamannya Nabi itu nggak ada. Nggih. Berarti semua ini bid'ah nggih, nggak boleh. Bid'atin dolala. Oh, nggih. Dolalatin finnar. Itu jelas tuh, Tin. Kamu nggak tahu kan itu, Tin? Enggak, gimana itu, Pak? Maksudnya pripun niku? Ya, setiap bid'ah itu adalah sesat, dan kesesatan itu tempatnya adalah neraka jahanam. Oh, setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu pasti akan masuk ke dalam neraka. Gitu. Hei, Sam. Assalamualaikum. Dari mana? Oh, ini dari
jauh ini. Dari mana? Ini dari Blitar Selatan. Dari Blitar Paling timur, paling ujung. Mau ketemu sama apa? Ya, ada Samsudin. Ada. Sama apanya? Saya santrinya. Ngajari apa sama Samsudin? Saya diajari ngaji. Kayak ngaji Ahmed deh. Kayak ngaji Alala, kitab Syifaul Jinan dan lain. Kitab menerangkan apa itu? Alala itu. Alala kitab menerangkan dengan akhlak. Kitab akhlak. Jadi Alala itu kayak gitulah. Jadi di apa namanya pelajaran kami juga ada kitab Alala yang menerangkan tentang akhlak, dan ada juga kitab Syifaul Jinan yang menerangkan tentang ilmu tajwid. Jadi tata cara untuk membaca Al-Qur'an. Tata cara membaca makhorijul huruf. Kalau tauhidnya yang dipakai apa? Apa nah? Tauhidnya yang dipakai. Tauhidnya. Tauhidnya ya ikut apa namanya Imam Syafi'i itu. Ini nanti saya mau ketemu Samsudin, Ya. mau ya amar ma'ruf lah, nahi mungkar. Nggih. Siap. Tapi yang saya tahu, yang saya dengar, yang saya lihat itu Ustadz kamu itu banyak syiriknya, banyak musyrikannya. Sehingga zaman pernah dengar enggak? Inna syirka la zulmun adzim, bahwa dosa syirik itu dosa yang paling besar dan tidak ada apa tombolnya kecuali tobat. Maka hari ini saya mau ketemu kiai kamu yang katanya apa itu ustadz atau ngaku dukun berkedok dukun itu, ustadz berkedok dukun atau dukun berkedok ustadz itu. Jadi nanti ini hari kemana ya? Dalam? Ini hari kemana? Di dalam, ada di dalam. Ada ya Gus. Ada. Abahnya ada. Beliau setiap hari ada di rumah. Coba ini pondok sebesar ini sangat iman ini kalau ornamennya ada apa namanya dihiasi dengan apa itu? Apa? Ular, naga. Naga itu. Ya. Itu bukan simbol Islami itu seperti ini. Syirik itu. Iya, betul. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi saya minta maaf ya. Jadi yang dikatakan Anda dengan apa panjenengan menyatakan bahwasanya simbol dari naga itu termasuk dari perbuatan syirik Yang besar. Nggak boleh dalam Islam itu ada simbol naga. Oh, nggak boleh. Iya. Jadi saya ini mau berusaha untuk menjawab. Bukannya saya itu mengurangi takdim saya ke panjenengan. Saya cuma ingin menjawab dari jawaban Anda tentang apa namanya mensyirik-syirikan simbol naga. Jadi di pondok pesantren kami itu kayak simbol apa namanya pagar besar, kayak simbol naga. Naga itu apa namanya biar apa namanya naga apa sih supe kalau naga itu ya ntar apa namanya biar dijelaskan oleh Abah sendirilah. Ya memang ini hari saya harus ketemu sama Samsudin. Oh iya Ya. ya saya ingat lagi, astagfirullahaladzim, tadi saya lupa. Jadi apa namanya naga itu filosofi dari nata raga. Jadi hati kita, badan kita, pikiran kita, otak kita itu harus ditata gitu, nata raga. Jadi kita ya untuk apa, untuk puasa, menjalankan puasa dan lain-lain. Jadi betul ini hari saya bertiga ini ingin sekali nahi mungkarnya ini berkaitan dengan kesirikan yang dilakukan oleh ustadz kamu, oleh kiai kamu yang sudah merajalela dengan dalih ustadz berkedok itu. Makanya nanti saya harus ketemu sama ustadz kamu yang nama Samsudin itu. Mau saya ajak tobat. Sebab itu tadi yang saya katakan bahwa syirik adalah dosa besar. Tiada obatnya kecuali dengan tobat.
Karena itu sekali lagi nanti kita harus ketemu sama pimpinan kamu yang namanya Samsudin itu. Ini banyak sekali santri-santri itu juga diulang apa, diajari apa? Ya diajarin ngaji. Jadi kita itu mulai dari apa namanya sholat subuh. Jadi kita itu bangun jam 1 malam. Start dari jam 12 malam kita melakukan mandi malam, diniatkan mandi taubat. Habis itu kita melaksanakan sholat taubat 2 rakaat. Selepas itu melakukan sholat hajat 4 rakaat. Selepas itu kita melakukan dzikir, amalan-amalan yang diberikan oleh beliau Abah Samsudin Jadab, kayak ya amalan-amalan kita dari apa namanya guru kita mengamalkan sampai sholat subuh. Lepas itu kita melakukan jamaah sholat subuh. Lepas melakukan sholat jamaah subuh, kita melaksanakan ngaji yang namanya kitab Hidayatul Hidayah. Lepas itu kita melakukan ngaji murotal atau mengajar Al-Quran. Jadi di situ kita mengajarkan hablum minallah dari jam 12 malam sampai jam 7. Lepas itu kita diajarkan oleh hablum minan nas, yaitu berbuat baik kepada sama manusia. Mulai dari jam 7 sampai entar jam 10 malam atau jam sampai selesai. Setiap hari. Setiap hari. Mohon maaf Kang Riki, saya potong sedikit. Nggih. Mungkin bisa diperlihatkan di dalam, kan ada strukturnya ngajinya apa, karena kan udah hujan juga. Oh alah, ya boleh. Mungkin saya akan memperlihatkan semua bangunan yang ada di sini karena panjenengan saya tadi udah menyenggol tentang filosofi naga tadi. Monggo kalau boleh saya akan. Kalau lebih cepat ketemu sama pimpinanmu lebih senang saya. Sebab tujuan saya memang itu. Ya, ntar saya pertemukan kepada beliau. Jadi di sini juga ada apa namanya pohon-pohon besar kayak gini. Ini namanya pohon pule, biar tumbuh pulih seperti semula. Filosofinya begitu. Di sini ada pohon-pohon yang besar. Kita tanam pohon-pohon yang besar. Di situ juga ada bambu kuning, pring kuning. Pring sebagai pengiling-iling kata Abah kayak gitu. Di situ juga ada musola, ini ada musola. Jadi di sini ada musola, ujungnya juga ada simbol naganya. Jadi naga itu Notorogo. Ya kayak gitulah. Simbol kekelilingan naganya. Iya. Itu saat singa tadi itu banyak itu sholawat dilakukan dengan teriak-teriak di mana-mana. Itu kan juga nyalain syariat itu. Rame-rame gitu. Oh berarti kita melakukan sholawat itu termasuk juga kesyirikan. Ya, kalau artinya perintah sholawat itu kan dilakukan ketika sholat saja. Ramai sekali itu dengan hura-hura malam itu kan juga mengandung kesyirikan. Oh alah, jadi kalau kita melakukan sholawat bersama-sama mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad SAW secara bersama-sama itu tidak boleh. Boleh itu. Kan perintahnya kan untuk ketika kita sholat saja, apalagi dikaitkan ditambah dan sholat Ibrahim Ibrahim itu kan mengundang jin juga. Itu mengundang jin. Iya. Berarti kita ketika sholat kan juga membaca itu. Banyak ya. Apakah sholat itu juga mengundang jin? Kita pakai loh itu loh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kalau ketika lagi sholat tidak jadi masalah, itu kan tidak usah pas lagi sholawatan rame-rame ada musik-musiknya kayak gitu. Oh alah, kita kan nggak pakai musik. Nah, betul. Oh berarti kalau sholawat Ibrahim ketika tidak dilakukan waktu sholat itu musyrik, syirik. Ketika dilakukan sholat itu tidak syirik, tidak musyrik. Oh jadi gini aja, kalau panjenengan beliau ini mau ketemu dengan Abah, saya juga harus menyatakan dengan nama siapa, dari mana, dan tujuannya apa. Satu, memang sudah lama kita menginginkan amar ma'ruf nahi munkar di tempat Samsudin ini. Saya nama Yai Makruf dari Blitar Utara dekat Gunung Kelut.
Nah, ini pengikut kami ini, ketika ini. Saya minta maaf ya, boleh menyebut apakah Islam panjenengan itu Islam Nahdiyin Bukan, atau Muhammadiyah? bukan. Bukan. Islam yang lurus. Islam yang lurus. Islam yang lurus. Jadi saya sudah menemukan poin yang pertama, nama, alamat, dan tujuan panjenengan, dan panjenengan itu termasuk dari Islam yang lurus. Ya. Siap. Monggo, Masuk bisa ketemu hari ini. monggo. Kang, di situ nggak ada tundakan ya? Oh, lewat sini aja. Lewat sini aja. Ya begini kegiatan kita sehari-hari. Itu ada orang mencari obat-obat dan sebagainya di sini juga. Pengobatan ada. Kalau pengobatan tidak ada, tapi kalau silaturahmi untuk semua orang dari semua golongan kita menerima silaturahmi beliau. Kan namanya orang itu tujuannya juga beda-beda. Ada yang pertama meminta doa kepada beliau Gus Samsudin Jadab, ada juga yang sekedar silaturahmi kepada beliau. Jadi tujuannya kita tampung semua. Kita kan namanya hablum minanas. Monggo. Permisi nggih, ngapunten nih. Monggo direntosi, ditunggu dulu di sini nggih. Ditunggu di sini dulu. Puasa ndak? Ndak puasa. Bentar nggih. Monggo. Monggo pinarak. Duduk monggo. Kang Eko, kopi 3 nggih. Kopi 3. Kopi. Dalam. Nggih. Ya kayak gini gubuk kita. Jadi pondok kita juga sholawatan kayak gini. Hebat sekali ya, ini bangunan megah tapi ornamen yang ada di sini kan bagus. Banyak ada keris bangunan kemusyrikan. Oh, ada keris. Keris itu mengandung kemusyrikan. Ya saya kalau ntar bisa dijelaskan oleh Abah sendiri. Karena saya ini kapasitasnya sebagai santri aja, saya juga mau sih untuk menjelaskan itu semua. Pasti panjenengan juga tidak mau menerima dari pendapat saya. Jadi ntar aja sama apa. Santrinya juga dari mana saja nih? Kalau santri, Kelihatan banyak sekali. iya ada dari mana-mana. Ada dari saya sendiri dari Tuban Jawa Timur, dari pantai utara sana. Ada yang dari Gresik, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Palembang. Jadi juga di sini itu semuanya gratis. Yang penting kita harus menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya Allah. Tetapi menjalankannya seperti itu. Media-media. Nah, ini kan bertentangan dengan syariat saya yang bawa ini, yang Islam yang harus yang saya bawa. Jadi kayak beginian ini, kayak bambu itu cuma hiasan sih. Tapi juga ada filosofinya tersendiri, antara lain ialah pring untuk sebagai pengiling-iling kita. Jadi kalau kita ada simbol pring berarti harus iling. Kita harus menegakkan agama Islam, harus menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya saya kali ini kalau belum bertemu dengan Ustaz kamu yang katanya Ustaz yang masyhur itu, saya di hati
karena tujuan kami ini adalah pemotoran yang dilakukan Syamsuddin sudah wah ramai sekali, sudah mendunia. Menyesatkan orang-orang banyak. Saya khawatir kalau santri-santrinya dadak sikap sekali ini. Ketika kiainya mengandung syirik kan otomatis di santri-santri juga patut semuanya kalau tidak cepat berantas. Bau dupa. Berarti Minyak mistik itu memang ada. saling Udah, ini zaman. Saman juga santrinya. sama saya saja kalau omong, jangan sama teman saya ini. Jadi saya juga akan menjelaskan tentang dupa tadi. Dupa itu kan kalau kita agamanya Islam, dupa itu kan wujud dari pewangi-wangian. Jadi wangi-wangian itu tidak misik saja, tidak buhur saja, tapi dupa itu juga termasuk wangi-wangian. Nah, ini juga yang namanya bid'ain. Ulu bid'atin dolalah. Jadi kamu samakan dengan mistik juga lain, bahannya aja sudah lain. Sehingga itu juga ulu bid'atin dolalah. Dan sebetulnya adalah menyesatkan. Jadi ketika kita menggunakan wangi-wangian berupa dupa itu kan juga ada filosofinya. Orang Jawa yang menyebut dupa itu dudu apa-apa. Jadi kita semua itu dudu apa-apa. Kembalinya ntar di Allah Subhanahu wa taala. Dan panjenengan mengatakan syirik itu menurut kami ya kurang pas, karena jadinya kullu bid'atun dolalah wa kullu dolalatun finnar. Gitu kan hadisnya. Ya. Jadi kita ada dua. Ada bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah. Bid'ah itu menurut golongan panjenengan itu apa sih? Ya, mengadakan ketika Nabi tidak ada, zamannya Nabi tidak ada. Sehingga barang baru yang ketika Nabi tidak ada itu semuanya bid'ah. Ini dia tuh mau ngapain sih, Pak? Apa? Dia tuh mau ngapain? Ceritanya mau silaturahmi ke Abah. Jadi semua pendapat Abah atau semua yang dilakukan oleh Abah itu tidak baik bagi golongan mereka. Jadi ketika kita menggunakan keris, menggunakan dupa kayak kamu, menggunakan wangi-wangian, menggunakan kembang, itu nggak boleh. Bid'ah itu menyimpang dari agama Islam, kata beliau gitu. Jadi panjenengan menyimak aja, Kanjeng Coro, nggak usah ikut andil untuk berbicara. Nah, kan Adam, sekarang diganti Adam gitu. Iya. Siap. Tapi kok lesuan? Ya nggak apa-apa, namanya orang kan kayak gitu. Saya minta maaf ya, saya ngobrol sama teman saya. Jadi kita sebagai orang nesu pada kita itu haknya mereka. Tapi kalau kita nesu sama orang itu nggak boleh, nesu nggak boleh. Tunjuk aja gitu loh. Janganlah, Oh, janganlah. Kira langsung Oh ya udah, Pak lihat apa? pakaiannya rambutnya panjang. Wah, santri kan seperti itu. Loh, masalahnya apa sama sampean, Pak? Ayo. Panjenengan omongnya sama saya aja, jangan sampai teman saya. Ini juga dulu mantan dukun, nggak usah, ntar aja, ntar nggak pas. Ya udah, saya tak matur kepada Abah karena ini Ya. sudah mau waktunya Lebih cepat lebih baik. puasa. Ini semua santri puasa loh, panjenengan puasa? Tidak. Oh Ya, enggak. Ya udah, puasa. saya matur ke Abah dulu. Ya, cepat jangan lebih baik. Mas Adam di sini aja ya, atau ikut aja yuk, Ayo.
Monggo. Kang Dadang, di sini aja Kang Dadang. Ah, di situ aja. Monggo, monggo Ibu. Nggih. Tamu saking Blitar Utara mriko terus niku dari agama golongan agama yang lurus. Oh, yang lurus. Ya, jadi Berarti kita belok no ya. Kene. Rasa nesu-nesu sing tenang. iki diwamu sudah. Oh, jangan nesu, sing tenang. Ya. Oh, duduk aja duduk sini, duduk kamu duduk sini. Ini ada nesu-nesu ya. Sing tenang ya. Masih lama. Alhamdulillah sampun kepanggih kalih Abah, diaturkan untuk ke dalam, masuk ke dalam. Kang Dadang di sini aja nggih, gak usah ikut nggih. Matur suwun Kang Dadang. Oh nggih. Lewat mana? Nggih, lewat mini, monggo. Assalamualaikum. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sih? Monggo Kinarak. Kinarak, Bapak silakan. Monggo duduk. Sampean itu kalau pengen dihormati orang, itu harus bisa menghormati orang lain. Kita itu kalau pengen diajeni sama orang, itu harus bisa ngajeni orang lain. Sampean itu nggak akan dihormati sama orang kalau sampean nggak bisa menghormati orang lain. Jadi apa yang kita dapatkan itu tergantung dari apa yang kita lakukan. Datang-datang di sini kok ngamuk-ngamuk, marah-marah, sing tenang gitu loh. Bukannya sampean sudah pembuktian beberapa kali kemarin sama saya. Sudah datangin dukun, sudah pembuktian, penarikan benda pusaka, terus apalagi? Nah ini ketika saya datang di sini tahu seperti ini kan mengandung kesyirikan deh. Kamu tahu deh, ketika kamu melakukan kesyirikan itu adalah dosa yang sangat-sangat besar dan dosa yang tidak diampuni Allah. Dosa syirik itu tidak ada obatnya kecuali tobat deh. Tahu tadi itu Din, kamu Din? Iya. Syirik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dosa besar. Itu. Terus yang saya tanyakan, saya syiriknya bagaimana? Nah, ini coba, ini apa ada di Islam itu? Bunga-bunga untuk di apa? Daun-daun itu deh. Itu yang namanya untuk pengobatan ini deh. Ya yang ilmiah aja deh. Kalau beri obat itu. Tadi saya juga lihat banyak orang masuk sini. Kelihatannya meminta obat deh. Enggak, di sini enggak ada yang minta obat, enggak ada. Di sini yang berobat enggak ada. Jadi hanya bersilaturahmi saja. Terus kalau panjenengan bilang syirik itu syirik yang bagaimana sih? Maksud saya syirik khafi kayak syirik kecil, syirik besar atau bagaimana gitu maksudnya? Ini yang intinya adalah kamu menghamba kepada ini kan menyekutukan Tuhan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatannya Allah itu dengan ini ada apa telur, ada apa dan sebagainya, media-media itu deh. Ini sudah tergolong syirik deh. Oh, kayak gini tergolong syirik ya? Iya. Iya. Yang dimaksud syirik itu apa sih, Pak? Ya menyekutukan Allah deh.
Oh, menyekutukan Allah itu syirik. Ya. Terus kalau ada bunga ini berarti menyekutukan Allah. Ketika kamu meminta ini apa ke bunga-bunga ini untuk kesembuhan, itu kan sama saja. Pak, aku meminta ke bunga. Nah, ya, kalau ya nyatanya zaman pakai itu, pakai apa media-media itu, Dek. Oh, kalau saya pakai bunga, pakai telur, pakai garam, pakai daun kelor ini berarti saya minta ke media ini. Ya, nyatanya seperti itu, Dek. Oh, saya baru tahu. Berarti kalau semuanya saya jalan kaki pakai sandal minta ke sandal. Saya naik motor berarti saya minta ke motor. Kalau saya itu kerja berarti minta ke kerja. Kalau ke situ, Dek. lah terus. Nah. Terus apa bedanya? Kalau sampean pegang HP berarti sampean minta ke HP gitu. Ya. Iya toh? Ya, Kita kalau itu minta tadi. pakai bakar apa itu? Apa? Yuswa itu. Yuswa. Bakar menyan. Mana Itu menyan? syirik, Gus. Oh. Itu ada Yuswa itu. Yuswa utawa buhur. Itu aromaterapi, Pak. Aromaterapi supaya wangi. Kula tangklet, wangi niku sunah Kanjeng Nabi mboten? Ya, Iya. harum, Dek. Lah nggih. Ganti minyak. Lele. Yang ada di atas kan minyak misik juga, Dek. Lah iya. Lah terus kalau yang wangi-wangi itu sunahnya Kanjeng Nabi, terus kalau kita orang Jawa pakai dupa, pakai buhur itu salahnya ndek mana? Siriknya ndek mana? Lain, Tin. Itu termasuk Kalau orang Islam kan tidak boleh pakai bakar-bakar gitu. itu termasuk Orang Islam ndak boleh. Menyekutukan Allah. Oh, orang Islam itu Iya. bakar dupa, bakar buhur itu ndak boleh, Pak nggih. Boleh, Oh, itu nggak boleh dalam Islam, Pak nggih. boleh. Subhanallah, saya baru tahu loh, Pak. Bakar pakai itu, berarti syirik itu. Itu syirik. Menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Kalau kita bakar buhur itu yang menyekutukan Allah. Iya, kita minta kan sama Minta sama Allah. Itu Heeh. nggak pakai bakar-bakar gitu. Nggak usah pakai bakar buhur, nggak usah pakai itu nggak boleh, Pak nggih. Oh, dalilnya dari mana, Pak? Dalilnya, Pak? Itu pakai kembang juga. Kembang juga nggak boleh. Nggak percaya kalau kita itu minta sama Allah juga dikasih. Oh. Kalau pakai bakar-bakar. Kok kalau bakar-bakar? Berarti menyekutukan Allah itu. Menyekutukan Allah. Nggih. kategori bid'ah, Tin. Itu ini bid'ah. Zaman Nabi kan enggak ada, Tin. Zamannya Nabi itu Ada. nggak ada. Nggih. Berarti semua ini bid'ah nggih, nggak boleh. Bid'atin dolala. Oh, nggih. Dolalatin finnar. Itu jelas tuh, Tin. Kamu juga tahu itu, Tin? Enggak, gimana itu, Pak? Juga. Maksudnya pripun niku? Ya, setiap bid'ah itu adalah sesat, dan kesesatan itu tempatnya adalah neraka jahanam, Tin. Oh, setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap kesesatan itu pasti akan Ke neraka. masuk ke dalam neraka. Nggih. Terus kalau saya boleh tanya, Pak, nggih. Sholawatan, terus tahlilan, itu bid'ah apa bukan menurut Iya. jenengan? Zaman Nabi juga tidak ada tahlil itu, Tin. Kan tidak ada keterangan Nabi ditahlilkan oleh sahabat, kan tidak ada, Tin. Dari Kanjeng Nabi sendiri sampai sahabat sendiri itu tidak ada, nggih. Ada, Tin. Berarti itu bid'ah. Nggih. Berarti ini semua ini saya ini bid'ah, Pak, nggih. Bid'ah. Terus kalau saya bid'ah, terus panjenengan mau apa? Bisa ajak tobat tadi, Tin. Hmm. Tobat ketika kamu tidak tobat ini tidak akan diampuni dosa kamu, Tin. Ya. Coba di sini kan banyak kamu santri-santri yang kamu sesatkan juga, Tin. Kamu. Oh, saya juga menyesatkan, nggih. Iya. Berarti saya sholawatan, ngajak santri-santri itu juga bid'ah seperti itu, tidak boleh sesat ya. Sholat itu yang diperintahkan kan untuk sholat, Tin. Tidak untuk diteriak-teriakan kemana-mana itu sama. Wah, di mana-mana teriak-teriak. Apa itu? Sama hura-hura baca sholawat. Itu juga tidak boleh, Tin. Nggih. Jadi saya sholawatan itu sama dengan hura-hura, teriak-teriak itu bid'ah syirik ya, Pak ya. Nah,
betul. Tapi kalau musikan itu boleh Pak ya? Sama saja itu lebih tuh Din. Oh lebih gimana Pak? Lebih tidak boleh Din. Terus kalau semamanya sekarang saya ini bid'ah Pak, oke, sirik. Terus sampean itu mau nobatin saya gimana Pak? Itu tinggalkan Din, seperti itu, ditinggalkan, ditobati. Terus saya suruh ngapain Pak? Ya ngaji yang lurus-lurus aja Din. Yang lurus gimana? Ya Qurannya diperbaiki. Terus ketika sholat, ketika jamaahnya, pokoknya jangan yang apa namanya bid'ah yang ketika Nabi tidak ada, jangan dilakukan Din. Seperti media-media kayak gini. Apa ini tuh Pak? Ini tempat kamu hebat tapi banyak ornamen-ornamen yang mengandung kesyirikan Din ini. Banyak sekali Din. Macam keris-keris. Pedang. Nggih, ini semuanya musyrik Pak, nggih. Musyrik Din. Semuanya ini musyrik. Siap. Bambu-bambu kayak gitu ya. Nggih. Yang penting sampean bisa mengarahkan ke yang lebih baik ya enggak apa-apa. Monggo. Gimana baiknya saja menurut jenengan. Terus kalau nggak boleh sholawatan terus kita nanti ngapain aja Pak? Ya sholawat itu tadi Din, ketika kita sholat aja yang baik-baik itu Din. Berarti bolehnya sholawatan itu hanya ketika Sholat. sholat. Kalau nggak sholat nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi dengan teriak-teriak seperti ini. Lagi pakai ada musik-musikan rame-ramean gitu. Oke, siap. Panjenengan itu rumahnya di mana sih Pak? Saya dari Blitar dekat Gunung Gelut. Oh. Ini anak buah saya ini. Saya boleh main ke sana Pak? Saya Kiai Makhluk. Oh, boleh saya silaturahmi ke sana? Boleh. Silakan. Nanti saya tunjukkan. Terus ini kan saya lihat kan jenengan bertiga kan hebat, tauhidnya kenceng, panjenengan itu kan kayaknya lurus bener gitu. Kalau semuanya saya ajak memberantas dukun gitu, sampean dia berani Pak? Berani Din, berani. Tidak apa-apa. Berani. Nggak apa-apa nggih. Dan saya sama sekali tidak percaya sama dengan dukun-dukun itu. Musik. Dan itu tempatnya kemusyrikan yang besar itu. Ya sudah, kan enak toh. Sampean mengatakan saya syirik bid'ah, nggih monggo. Sampean luruskan saya kalau memang saya belok, siap saya. Seperti itu. Terus sekarang kan banyak juga dukun-dukun santet yang ngadatin orang itu. Kalau panjenengan saya ajak merantas dukun itu berani ya? Berani. Sampean kan ini amal ma'ruf nahi mungkar ya toh? Kalau sampean berani ya monggo setelah ini nanti malam ikut sama saya merantas dukun, nggih. Tidak apa-apa. Siap. Oke, Tidak apa-apa. siap. Nggih. Monggo sekarang panjenengan istirahat dulu, saya bikinkan kopi. Ngerokok apa enggak? Oh, haram Den. Haram. Haram rokok itu. Mengganggu kesehatan besar, bisa menyebabkan kematian Din. Nggih. Monggo diajak istirahat, bikinkan kopi, diajak ngobrol dulu. Saya tak sama santri ngaji dulu. Nanti setelah itu panjenengan ikut sama saya. Ngoten nggih? Nggih, tak enteni Den ya. Monggo, matur suwun. Berantas Din. Nggih. Dukun itu. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diajak dulu sama Mas Riki ngobrol.